Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaira Maifazira dengan NIM 19136048 dari kelas Rabu pagi. Di sini saya akan menjawab soal tugas yang diberikan oleh Bapak Febriadi, mata kuliah penggunaan jauh. Ada 7 pertanyaan di sini. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa beda penginderaan jauh sistem termal dengan penginderaan jauh sistem lainnya, dan bagaimana asas penginderaan jauh sistem termal itu sendiri. Baiklah, di sini kita akan melihat dulu pengertian dari penginderaan jauh sistem termal itu sendiri. Penginderaan jauh sistem termal adalah penginderaan jauh yang memanfaatkan pancaran suhu suatu benda. Semua benda memancarkan panas yang disebabkan oleh gerak acak partikelnya. Gerak acak ini menyebabkan geseran antara partikel benda dan menimbulkan peningkatan suhu sehingga permukaan benda itu memancarkan panasnya. Tenaga elektromagnetik yang dipancarkan oleh benda disebut tenaga pancaran yang besarnya diukur dengan watt cm 2. Meskipun semua benda di permukaan bumi memancarkan panas, jumlah panas yang dipancarkan tidak sama bagi setiap benda. Jumlah panas yang dipancarkan oleh setiap benda dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu panjang gelombang yang digunakan untuk mengukur atau menginderanya, suhu permukaan benda, dan nilai pancarannya. Suhu pancaran yang berasal dari objek di permukaan bumi direkam oleh suatu sensor termal. Hasil rekaman tersebut bisa diproses menjadi citra maupun non-citra. Jadi, yang dimaksud dengan citra di sini ialah citra inframerah termal yang berupa gambaran 2-dimensional atau gambaran piktorial. Sedangkan hasil non-citra berupa garis atau kurva spektral, suatu angka atau serangkaian angka yang mencerminkan suhu pancaran objek yang terekam oleh sensor termal sendiri. Jadi, dengan sistem penginderaan jauh sistem termal ini sendiri berbeda dengan sistem lainnya. Dengan menggunakan sistem penginderaan jauh sistem termal, maka perekaman data dapat dilakukan pada siang maupun malam hari. Tentu saja, perekaman harus dilakukan pada kondisi cuaca yang memungkinkan. Keunggulan lain dari sistem penginderaan jauh tenaga termal ini adalah menghasilkan citra yang mampu merekam wujud yang tak tampak oleh mata sehingga menjadi gambaran yang cukup jelas. Misalnya, kebocoran pipa gas bawah tanah, kebakaran tambang batu bara bawah tanah, perbedaan suhu air, dan lain-lain. Selain itu, selanjutnya, perbedaan citra inframerah termal dengan sistem lainnya yaitu citra ini dibuat dengan spektrum inframerah termal. Jendela atmosfer yang digunakan ialah saluran dengan panjang gelombang 35 sampai dengan 5,5, 8 sampai 14 dan sekitar 18. Penginderaan pada spektrum ini mendasarkan atas beda suhu objek dan daya pancarnya yang pada citra tercermin dengan beda rona atau beda warnanya. Citra radar dan citra gelombang mikro, yaitu citra yang dibuat dengan spektrum gelombang mikro. Citra radar merupakan hasil penginderaan dengan sistem aktif, yaitu dengan sumber tenaga buatan, sedangkan citra gelombang mikro dihasilkan dengan sistem pasif, yaitu dengan menggunakan sumber tenaga alamiah. Citra radar dibedakan lebih jauh atas dasar saluran yang digunakan. Selanjutnya, bagaimana dengan asas penginderaan jauh sistem termal itu sendiri? Yang pertama ada pancaran tenaga termal. Pancaran tenaga termal ini terbagi atas asas pancaran dan perpindahan panas. Yang pertama, asas pancaran. Suatu benda memancarkan panas yang disebabkan oleh gerak acak partikelnya. Panas di dalam benda disebut dengan teknik kinetik atau tekin. Sedang panas yang dipancarkan disebut tenaga pancaran atau tenaga radiasi atau TRAD.
Tenaga pancaran suatu benda lebih kecil dibandingkan dengan tenaga kinetik. Untuk mengukur jumlah panas dinyatakan dengan kalori. Suatu kalori yaitu jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius bagi 1 gram air. Pada suhu 0 derajat Kelvin atau min 273 derajat Celcius, semua partikel benda berhenti dalam gerak acaknya. Permukaan bumi mempunyai suhu rata-rata 27 derajat Celcius atau sama dengan 300 derajat Kelvin. Sehingga semua benda di permukaan bumi memancarkan panas. Tenaga elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu benda disebut tenaga pancaran yang besarnya diukur dengan watt centimeter min 2. Pada penginderaan jauh sistem termal, untuk mengukur atau merekam suhu pancaran berbagai benda digunakan sensor dengan 2 jendela atmosfer, yaitu pada panjang gelombang 3,5-55 dan 8-14. Pada panjang gelombang tersebut, hambatan atmosfer relatif kecil sehingga tenaga termal dapat melaluinya. Berikut ini adalah gambar yang untuk melihat berapa panjang gelombang dan suhu yang ada di permukaan bumi. Selanjutnya yaitu perpindahan panas. Panas dapat berpindah tempat melalui 3 cara. Yang pertama yaitu konduksi. Perpindahan panas melalui interaksi antar molekul benda. Contoh, jika kita merebus makanan. Yang kedua, konveksi. Perpindahan panas yang terjadi oleh benda panas yang berpindah tempat. Contohnya, perpindahan panas pada air yang direbus. Dan yang ketiga ialah radiasi. Perpindahan panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Contohnya, panas matahari. Berikut ini adalah contoh perpindahan panas pada penginderaan jauh sistem termal. Asas yang kedua yaitu variasi pancaran tenaga termal. Jumlah panas yang dipancarkan oleh tiap benda dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, panjang gelombang. Kedua, suhu permukaan benda. Dan yang ketiga, nilai pancaran. Yang pertama, panjang gelombang. Hukum pergeseran Wien menyatakan bahwa pancaran benda berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Puncak pancaran benda yang lebih panas terjadi pada gelombang yang lebih pendek. Penginderaan jauh yang menggunakan pancaran matahari suhu 6000 derajat Kelvin dapat memperoleh pancaran terbaiknya pada panjang gelombang 0,55. Sedangkan jika menggunakan tenaga pancaran bumi 300 derajat Kelvin atau tenaga termal akan memperoleh pancaran terbaik pada gelombang 10. Yang kedua yaitu suhu permukaan benda. Pada suhu permukaan benda ini terdapat hukum Stefan Boltzmann, di mana rumusnya itu W sama dengan EO kali T4, dengan W sama dengan jumlah tenaga termal yang dipancarkan oleh benda, E nilai pancaran benda, O sama dengan konstanta Stefan Boltzmann, dan T adalah suhu absolut benda. Yang perlu untuk dipahami dalam melaksanakan penginderaan jauh yaitu variasi suhu hariannya. Perubahan suhu benda dipengaruhi oleh sifat termal benda, yaitu yang pertama, konduktivitas termal, yaitu tingkat penerusan panas melalui suatu benda yang diukur dengan Stefan Boltzmann dengan rumus W sama dengan EO kali T4. W adalah jumlah tenaga termal yang dipancarkan oleh benda, E nilai pancaran benda, O konstanta Stefan Boltzmann, dan T adalah suhu absolut benda. Yang perlu untuk dipahami dalam melaksanakan penginderaan jauh yaitu variasi suhu hariannya. Perubahan suhu benda dipengaruhi oleh sifat termal benda, yaitu yang pertama, konduktivitas termal adalah tingkat penerusan panas melalui suatu benda yang diukur dengan kalori centimeter 1 det min 1 derajat Celcius. Contoh batuan bukan konduktor yang baik tetapi lebih baik dari logam. Daerah kota merupakan konduktor yang baik dari daerah desa.
Yang kedua adalah kapasitas termal, yaitu kemampuan benda untuk menyimpan panas. Hal ini perlu dibedakan dengan suhu. Untuk penjelasannya dengan membandingkan benda berupa 3 bola berukuran sama dengan suhu yang sama, yaitu riolit, limestone, dan sandstone. Setelah ketiga benda tersebut dipanaskan, kemudian diletakkan di atas parafin yang tebal, maka sandstone akan mencairkan parafin lebih lama. Sandstone mempunyai kapasitas termal lebih tinggi. Yang ketiga yaitu kebauran termal, yaitu kemampuan suatu benda untuk memindahkan panas matahari dari permukaan benda itu ke bagian dalamnya. Yang keempat, ketahanan termal, yaitu ukuran tanggapan suatu benda terhadap perubahan suhu. Suhu diukur dalam Kel-2 -1/2 derajat Celcius. Variasi suhu harian permukaan benda pada dasarnya mengikuti variasi pemanasan oleh sinar matahari. Benda dengan ketahanan termal lebih besar, ia lebih tahan terhadap permukaan suhu. Pada siang hari lebih dingin, sedangkan pada malam hari lebih panas. Yang ketiga yaitu nilai pancaran. Berdasarkan hukum Stefan Boltzmann bahwa jumlah tenaga pancaran suatu benda dipengaruhi oleh nilai pancaran benda itu dan oleh suhu permukaannya. Selanjutnya, asas yang ketiga adalah penginderaan jauh dengan tenaga termal. Yang perlu dipahami dalam penginderaan jauh dengan tenaga termal ini yaitu yang A, sifat termal objek, B, sifat pancaran objek, dan yang C adalah variasi suhu harian. Soal yang kedua yaitu bagaimana sensor penginderaan jauh sistem termal dan bagaimana cara kerjanya. Di dalam penginderaan jauh sistem termal, maka suhu pancaran yang berasal dari objek di permukaan bumi dan mencapai sensor termal direkam oleh sensor tersebut. Hasil rekaman inilah berupa citra maupun non-citra. Sehubungan dua jenis citra keluaran tersebut, sensor termal dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama sistem non-citra dan yang kedua sensor pembentukan citra. Pada sistem non-citra ini bekerja dengan radiometer termal. Pada radiometer termal ini memiliki dua jenis detektor. Detektor yang pertama adalah detektor termal untuk mengubah suhu dalam hubungannya dengan serapan tenaga yang mengenainya. Yang kedua, detektor kuantum secara luas digunakan dalam penginderaan jauh sistem termal. Dan yang kedua bekerja dengan spektrometer termal untuk mengindera objek pada saluran sempit. Dan yang kedua adalah sensor pembentukan citra. Sensor pembentukan citra inframerah termal ini meliputi penyimpanan termal yang dipergunakan dengan menggunakan pesawat udara. Yang kedua, thermal imaginer, yaitu cocok bagi penginderaan dari satelit. Dan yang ketiga, penyiam stasioner yang dioperasikan di dirgantara atau dirantariksa. Soal yang ketiga yaitu apa keunggulan dan keterbatasan citra inframerah termal. Sama dengan citra inframerah sistem lainnya, sistem inframerah termal ini juga memiliki keunggulan dan keterbatasan. Yang pertama yaitu keunggulan dari citra inframerah termal. Yang pertama, perekaman tenaga termal dapat dilakukan pada siang dan malam hari. Dan yang kedua, dapat merekam wujud tak tampak oleh mata sehingga menjadi gambaran yang cukup jelas. Dan yang ketiga adalah keluarnya dapat berupa data non-citra, citra, dan data digital. Selain itu, kelemahan dari citra inframerah termal itu sendiri yang pertama, aspek geometri yang penyimpangannya lebih besar dari penyimpangan pada foto udara. Yang kedua, sifat termal yang lebih rumit dari sifat pantulan objek. Dan yang ketiga, perolehan dan
pemrosesan citra termal sangat mahal karena memiliki operasional dan parameter teknis yang sangat teliti. Yang keempat, material detektor harus selalu dijaga suhunya secara ekstrim selama digunakan karena emisi radiasi mengindra sangat lemah. Yang kelima, citra termal untuk pengukuran suhu air hanya pada bagian atas permukaan air karena panjang gelombang diserap sangat cepat. Yang keenam, sistem pencitraan inframerah termal terkenal sulit dikalibrasikan karena perbedaan temperatur bisa sangat tak kentara dan interaksi dengan kelembaban atmosfer tidak dapat diprediksi. Dan yang terakhir yaitu citra termal sulit diinterpretasikan dibanding tipe citra lainnya. Soal yang keempat yaitu apa terapan citra inframerah termal? Penggunaan citra inframerah termal lebih jauh telah dimanfaatkan pada bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama, pada bidang geologi, sasaran penginderaan, jenis batuan, pegunungan dan dataran, gunung api aktif, pemetaan suhu permukaan, dan lain-lain. Pada bidang pertanian, sasaran penginderaannya sawah, jenis tanaman, penyakit tanaman, kelembaban tanah, dan lainnya. Yang ketiga, pada bidang hidrologi, sasaran penginderaannya mata air dingin dan panas, pola aliran air, batas air dan es, batas air tawar dan air asin, dan lain-lainnya. Yang keempat, pada bidang kekotaan, sasaran penginderaannya kebocoran pipa gas bawah tanah, titik panas bangunan industri, model bangunan listrik, konservasi energi, dan lain-lain. Yang kelima, pada bidang vegetasi, sasaran penginderaannya evapotranspirasi, kebakaran hutan, dan gangguan serangga. Yang keenam, pada bidang meteorologi, sasaran penginderaannya profil suhu, komponen atmosfer, sebaran suhu horizontal, dan lain-lain. Soal yang kelima yaitu mengapa penggunaan citra inframerah termal masih bersifat eksperimental sampai saat sekarang? Soal yang kelima yaitu mengapa penggunaan citra inframerah masih bersifat eksperimental sampai saat sekarang. Hal itu dikarenakan penginderaan jauh sistem termal adalah penginderaan jauh yang memanfaatkan pancaran suhu suatu benda. Semua benda memancarkan panas yang disebabkan oleh gerak acak partikelnya. Gerak acak ini menyebabkan geseran antara partikel benda dan menimbulkan peningkatan suhu sehingga permukaan benda itu memancarkan panasnya. Tenaga elektromagnetik yang dipancarkan oleh benda disebut tenaga pancaran yang besarnya bisa diukur dengan watt cm min 2. Geseran dan gesekan tersebut mengakibatkan energi kinetik. Selain itu, mengapa inframerah termal ini masih sering digunakan? Keunggulan lain dari sistem penginderaan jauh tenaga termal ini adalah menghasilkan citra yang mampu merekam wujud yang tak tampak oleh mata sehingga menjadi gambaran yang cukup jelas. Misalnya, kebocoran pipa gas bawah tanah, kebakaran tambang batu bara bawah tanah, perbedaan suhu air, dan lain-lain. Soal yang keenam yaitu untuk mengindra kebakaran hutan sebaiknya menggunakan panjang gelombang berapa dan mengapa demikian. Sebelumnya kita lihat dulu pengertian dari panjang gelombang itu sendiri. Panjang gelombang adalah panjang dari suatu putaran gelombang yang dapat dihitung antara puncak gelombang satu dengan puncak gelombang berikutnya. Panjang gelombang diukur dengan satuan meter dengan beberapa turunannya yaitu n nanometers, nm, 10-9 meters, mikrometers, 10-6 meters, or sentimeter, 10-2 meter. Frekuensi adalah jumlah gelombang dalam satu satuan waktu. Frekuensi diukur dalam satuan hertz yang sama dengan jumlah putaran per detik. Kaitan gelombang dengan frekuensi dituliskan dalam rumus berikut.
C sama dengan L kali F. C adalah kecepatan cahaya dengan rumus 3 kali 106 meter per sekon, yang L adalah panjang gelombang dan V adalah frekuensi. Panjang gelombang dan frekuensi menjadi dasar pertimbangan pemilihan saluran elektromagnetik dalam penginderaan jauh. Sifat dari gelombang elektromagnetik secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, semakin panjang suatu gelombang, daya tembusnya terhadap objek semakin besar. Suatu radio dapat didengar dari ruangan lain, tetapi mungkin tidak terlihat dari ruangan lain tersebut. Hal ini dikarenakan gelombang suara dapat menembus objek pemisah ruangan, sedangkan sinar sebagai penghantar informasi objek ke mata tidak dapat menembus objek tersebut. Gelombang suara memiliki panjang gelombang yang lebih panjang daripada gelombang sinar. Untuk lebih jelas, kedua yaitu semakin panjang suatu gelombang, suhu laten semakin rendah. Secara mudah, hal ini dapat dilihat pada kompor dapur yang menyala. Api kompor yang berwarna biru memiliki panas yang lebih tinggi dibanding api kompor yang warnanya merah. Contoh lain adalah api pada ujung las. Las tidak dapat digunakan untuk menyambung besi pada saat api masih berwarna merah. Suhu api las perlu ditinggikan dengan membukakan keran tekanan. Pada saat keran dibuka, warna api berangsur akan berubah dari merah ke kuning, hijau, biru hingga suatu saat api tersebut tidak tampak karena mencapai panjang gelombang sedikit di bawah batas kemampuan mata 0,4 mm. Dalam penginderaan jauh, hal ini digunakan untuk perabasan panas seperti kebakaran hutan, pemantauan kebocoran pipa bawah permukaan, sebaran pencemaran pada air laut, pusat panas bumi, sumber erupsi, dan lain-lain. Saluran 6 dari satelit Landsat TM adalah contoh citra satelit yang menggunakan panjang gelombang termal. Jadi, untuk melihat kebakaran hutan dapat dilihat pada gelombang 0,4. Jadi, untuk mengindra kebakaran hutan, sebaiknya menggunakan panjang gelombang 0,4, karena dalam penginderaan hal ini digunakan untuk perabaan panas seperti kebakaran hutan, pemantauan kebocoran pipa bawah permukaan, sebaran pencemaran pada air laut, pusat panas bumi, sumber erupsi, dan lain-lain. Karena pada panjang gelombang 0,4 tersebut adalah sudah mencapai panjang gelombang sedikit di bawah batas kemampuan mata kita. Soal yang ketujuh, yang terakhir, adalah apakah penginderaan jauh sistem termal tergolong sistem yang aktif atau sebaliknya? Jelaskan menurut jawaban Anda. Sebelumnya kita lihat dulu pengertian dari sistem penginderaan jauh itu sendiri. Penginderaan jauh dengan menggunakan tenaga matahari dinamakan penginderaan jauh sistem pasif, dan penginderaan jauh sistem pasif memancarkan pancarannya berupa cahaya hanya dapat beroperasi pada siang hari saat cuaca cerah. Yang kedua, penginderaan jauh sistem pasif yang menggunakan tenaga pancaran tenaga termal dapat. Soal yang ketujuh adalah apakah penginderaan jauh sistem termal tergolong sistem yang aktif atau sebaliknya. Sebelumnya kita lihat dulu pengertian dari penginderaan jauh sistem aktif dan penginderaan jauh sistem pasif. Yang pertama, penginderaan jauh sistem aktif adalah penginderaan jauh yang menggunakan energi yang berasal dari sensor tersebut. Penginderaan jauh sistem pasif menggunakan energi yang berasal dari objek. Instrumen pasif mendeteksi energi alami, umumnya cahaya, yang dipantulkan atau dipancarkan dari objek yang diamati. Sebaliknya, sistem penginderaan aktif memiliki sumber energi sendiri yang dipancarkan ke arah objek yang diindra. Kemudian hasil pantulannya akan ditangkap
Keuntungan untuk sensor aktif termasuk kemampuan untuk melakukan penginderaan dan pengukuran kapan saja, terlepas dari waktu, kondisi cuaca atau musim. Sensor aktif dapat digunakan untuk melakukan dengan panjang gelombang yang tidak terdapat dalam cahaya sinar matahari seperti gelombang mikro. Sistem penginderaan aktif juga lebih bisa mengontrol cara penangkapan data objek. Namun, sistem penginderaan aktif memerlukan energi dalam jumlah yang cukup besar untuk mengindra target secara memadai. Kebutuhan energi ini akan membuat penginderaan aktif lebih mahal. Contoh alat penginderaan sensor aktif adalah radar yang menggunakan gelombang radio untuk memetakan lokasi objek di sekelilingnya. Sementara itu, penginderaan pasif tergantung pada kondisi cahaya karena pada kondisi gelap, pada malam atau mendung, namun lebih hemat dalam penggunaan energinya. Contohnya adalah penginderaan dengan kamera jarak jauh. Jadi, penginderaan jauh sistem termal ini adalah termasuk pada sistem pasif, karena penginderaan jauh sistem pasif yang menggunakan tenaga pancaran adalah tenaga termal. Tenaga termal ini dapat beroperasi pada siang maupun malam hari. Jadi, walaupun penginderaan jauh sistem pasif menggunakan pancaran cahaya hanya dapat beroperasi pada siang hari saat cuaca cerah saja, tetapi penginderaan jauh sistem termal itu sendiri adalah penginderaan jauh yang memanfaatkan pancaran suhu suatu bendanya. Demikianlah pertanyaan dari Bapak Febriadi yang dapat saya jawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.